Permainan cantik tim nasional Indonesia harus dirusak oleh sejumlah keputusan kontroversial dari sang pengadil lapangan. Berbagai pihak termasuk Sintayong marah besar dan mengutuk keras kejanggalan yang dilakukan oleh Nasrullah Kabirov. Wah, merugikan timnas Indonesia dan menguntungkan tuan rumah Qatar. Cetak Gol coba merangkum kronologi kejanggalan wasit di pertandingan Qatar U23 versus Indonesia U23 sebagai berikut. Persiapan mepet dengan formasi yang serius. Sintayong dihadapi dengan situasi yang sulit menjelang pertandingan perdana menghadapi timnas Qatar U23. Dia mengatakan rencana yang telah disusunnya nggak berjalan dengan sempurna. Sintayong menyebut kalau persiapan timnas Indonesia dianggap kurang maksimal. Pasalnya nggak semua klub mau melepas para pemain mudanya ke pemusatan latihan. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini sebenarnya mewajarkan hal tersebut. Sebab perhelatan Piala Asia U23 sendiri merupakan agenda tahunan di luar kalender FIFA. Akan tetapi Sintayong menyayangkan keputusan tersebut yang dianggap merugikan. Gak heran PSSI sempat memberhentikan kompetisi Liga 1 selama Piala Asia U23. Namun kompetisi ini tiba-tiba kembali dilanjutkan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meski dilakukan dengan persiapan yang mepet, Sintayong tetap bakal memberikan performa terbaik. Dia mengatakan anak asuhnya sudah siap tempur di laga perdana Piala Asia U23. Dalam sesi konferensi persnya, Sintayong bakal memainkan 5 bek dalam formasi 5-3-2. Sintayong mengungkapkan kalau hal ini bertujuan untuk meredam agresivitas serangan dari Qatar. Coach Sintayong juga menyadari jika Qatar merupakan tim dengan kekuatan yang sulit dikalahkan. Sang pelatih juga mengungkapkan kalau anak asuhnya punya modal yang cukup bagus. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sempat menjalani berbagai uji coba di kota Dubai. Saat itu, timnas Indonesia berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hasil uji coba tersebut bisa meningkatkan performa dan kepercayaan diri dari pemain. Menguasai pertandingan secara penuh. Hebatnya timnas Indonesia mampu menguasai pertandingan secara penuh. Pasukan Sintayong bahkan membuat Qatar nggak bisa mengembangkan permainannya dengan baik. Terbukti skuad asuhan Lido Vale hanya bisa menguasai pertandingan sebesar 43%. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang menguasai jalannya pertandingan dengan 57%. Skuad Garuda juga bermain agresif dengan mampu melepaskan 10 tembakan. Bahkan Indonesia membuat 2 peluang emas yang hampir berbuah gol. Di menit ke-35 sepakan dari Rafael Strike hanya mengenai tiang di sisi kanan gawang Qatar. Berikutnya timnas Indonesia juga membuat peluang emas yang gagal berbuah gol di menit ke-65. Sepakan voli dari Marcelino Ferdinand berhasil ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Yusef Abdullah. Saking buruknya Qatar bahkan menerapkan taktik yang cukup kotor. Saat itu Mahdi Al-Majaba dengan sengaja mengulur-ngulur waktu di menit akhir pertandingan. Alhasil banyak netizen Indonesia yang geram dengan tindakan yang dilakukan oleh Al-Majaba. Mayoritas dari mereka menyamakan Al-Majaba dengan Sergio Busquets. Pasalnya mantan pemain Barcelona ini sempat mengulur-ngulur waktu yang cukup ikonik. Akurasi operan timnas Indonesia juga lebih baik ketimbang Qatar. Buktinya pasukan Sintayong mampu mencatatkan akurasi umpan mencapai 79% dengan jumlah operan sebanyak 393. Dirusak wasit yang nggak kompeten. Sayangnya permainan gemilang timnas Indonesia dirusak oleh kontroversi dari wasit. Nasrullah Kabirov dianggap melakukan berbagai keputusan yang merugikan skuad Garuda. Salah satunya adalah memberikan hadiah penalti untuk Qatar di menit akhir babak pertama. Padahal saat itu Rizky Ridho dianggap nggak melakukan kontak apapun dengan Mahdi Saleh. Anehnya Kabirov justru tiba-tiba meminta untuk mengecek VAR. Alhasil wasit asal Tajikistan ini menganggap Rizky Ridho telah melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Pada akhirnya di babak pertama, timnas Qatar mampu unggul 1-0 atas Indonesia. Gak cuma itu, keputusan aneh dari Kabirov juga kembali terulang di awal babak kedua. Saat itu dirinya memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner karena dianggap melakukan pelanggaran keras. Padahal dalam tayangan ulang Jenner hanya melakukan kontak minim.
Alhasil gelandang 20 tahun itu hanya bisa tersenyum pasrah saat meninggalkan lapangan. Ekspresi tersebut menandakan kalau Yener nggak percaya dengan keputusan sang wasit. Kabirov juga sempat kebingungan dalam mengambil keputusan. Saat itu pemain Qatar yakni Saifaldin Fadlala melakukan pelanggaran keras kepada Witan Sulaiman. Awalnya Kabirov juga mengeluarkan kartu merah untuk pemain Al Gharafa SC ini. Namun anehnya sang wasit justru mengurungkan niatnya. Alhasil Kabirov hanya memberikan kartu kuning kepada Saifelden. Sintayong langsung memprotes keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Kabirov. Akan tetapi dirinya nggak menggubris dan justru memberikan kartu kuning kepada Sintayong. Kabirov juga mengabaikan dorongan yang dilakukan Hasmi Al-Hussein terhadap Marcelino. Berpengaruh ke mental pemain. Kejanggalan di laga kali ini sangat berpengaruh terhadap mental para pemain timnas Indonesia. Hal itu tentunya bakal menurunkan kepercayaan diri punggawa Garuda. Apalagi mereka dibebankan dengan target besar yang diberikan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia ini berharap kalau skuad Garuda bisa menembus babak 8 besar. Sebenarnya kejanggalan ini sudah dirasakan oleh penerjemah Sintayong. Jong Seok-so atau yang biasa akrab disapa JJ ini sempat mengunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut JJ menuliskan kalau para pemain Indonesia seakan dibuat kelelahan. Pasalnya bus yang mereka tumpangi sempat berkeliling lama sebelum akhirnya tiba di stadion. Selain itu, Ivar Yener juga memberikan respon yang negatif. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Ivar Yener memposting tayangan ulang pelanggaran dirinya dengan emoji badut dan ketawa. Postingan ini juga sejalan dengan ucapan Sintayong seusai pertandingan. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa ini merasa keputusan wasit banyak menguntungkan tim tuan rumah. Sintayong gak segan-segan menyebut kalau pertandingan ini seperti pertunjukan komedi. Sang pelatih mengaku nggak bisa tidur dan terus memikirkan keputusan janggal dari sang wasit. Protes keras juga datang dari Arya Sinulinga selaku exco PSSI. Dirinya memberikan protes tersebut lewat akun story di Instagram pribadinya. Arya menilai jika Qatar bisa meraih kemenangan karena dibantu oleh wasit. Arya yang kecewa bahkan menuliskan hashtag dengan nada sindiran. Dia meminta trofi Piala Asia U23 diberikan saja secara langsung kepada Qatar. Akmal Marhali selaku punit lokal juga ikut memberikan kritiknya terhadap Nasrullah Kabirov. Koordinator Save Our Soccer ini menyebut wasit nggak profesional dalam membuat keputusan. Masih berpeluang lolos ke 8 besar. Meski mengalami hasil buruk di laga pertama, timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke babak 8 besar. Sebab Australia sendiri berhasil ditahan imbang oleh Yordania dengan skor 0-0. Artinya kesempatan anak asuh Sintayong ke babak selanjutnya juga masih terbuka lebar. Namun syaratnya skuad Garuda diwajibkan menang kala berhadapan dengan Australia. Kemenangan ini membuka asa skuad Garuda untuk lolos ke babak 8 besar. Seandainya gagal menang, pasukan tanah air harus mengubur mimpi mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Selain itu, Indonesia juga diwajibkan meraih kemenangan atas Yordania. Muhammad Kusnaini selaku punit lokal masih percaya dengan peluang timnas Indonesia. Menurutnya, materi skuad Garuda cukup kuat untuk bisa bersaing di fase grup A. Dia yakin kalau pasukan Sintayong bisa mengatasi tantangan di 2 pertandingan sisa. Itulah ulasan kronologi kejanggalan di pertandingan Qatar U23 versus Indonesia U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah optimis Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.